Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahlan. Alhamdulillah, hadirin ya jemaah musalla al-jihad, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ngaji kita ini ngaji pertama kali setelah kemarin sempat berhenti karena bulan Ramadan. Ini ngaji perdana. Nah, maka ngaji hari ini kita ngaji sebagaimana biasanya kita mengaji tafsir Jalalain. Nah, khusus malam hari ini kita sering-sering kadang tafsir, kadang fikih. Karena di sini memang belum pernah ngaji fikih ya. Nah, termasuk daripada 3 ilmu yang wajib dipelajari setiap individu seorang muslim kan ada di 3. 1 ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat atau ilmu fikih, yang ketiga ilmu ihsan atau ilmu tasyawuf. Itu wajib, 3-3-nya harus kita pernah belajar. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita mau belajar ilmu fikih. Maka langsung saja kita pikirkan daripada awal ini, kita langsung mengambil ya, sesuatu daripada amalan yang paling utama, yaitu seputar sholat. Nanti setelah itu baru kita bahas yang lain. Nah, kebetulan alhamdulillah kita malam hari ini kita pakai kitab panduan. Yang pertama Kasyifatus Sajjad, ini sarah daripada kitab Safinah Fikih Dasar. Yang kedua kita pakai Fathul Qorib, Fathul Qorib. Sebagaimana biasa nih orang-orang kalau mau ngaji, ya terutama di pesantren, kita tawassul dulu, yang ini Fatihah kepada musafir pertama daripada kedua kitab ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita ambil ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara sholat ini dikatakan sama MC kita bahwa sholat ini adalah suatu amalan yang paling penting. Awal man yuhasabu yaumul qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah nanti di yaumul qiyamah adalah sholat. Baik soluhat sa'il wa amalin. Kalau sholat kita ini benar, satu amalin soluhat sa'il wa amalin, maka jadi benar amalan-amalan yang lain.
Namun sebaliknya wal fasad besar amalin, kalau sholat kita ini nggak benar, ya maka nggak benarlah amalan-amalan kita yang lain. Intinya sholat itu adalah rasul amal. Rasul amal itu istilahnya pemimpinnya, kepalanya daripada amal. Contohnya begini, kepala ini kan paling penting dibutuhkan dalam tubuh kita, ya kan? Tubuh kita ini di antara anggota badan yang paling penting ini adalah kepala. Contohnya saja ketika kita bikin KTP, kita bikin SIM, ya, meskipun ini tangan kita bagus, ya, meskipun ini paha kita bagus mulus, kira-kira yang difoto ini tangan apa kepala? Ya, wajah. Kenapa? Karena paling penting, ya, paling penting itulah namanya rasul amal. Nah, rasul amal itu pemimpin atau kepala daripada segala amal. Maka amal yang paling menentukan di antara amal kita ini sholat. Kalau sholatnya benar-benar waktu terus semuanya, kalau sholatnya salah, maka diperbaiki daripada kesalahan-kesalahan sholat. As-sholatu, ya, sholat itu kita sholat kata al-fahsya wal munkar. Nah, sholat itu bisa mencegah daripada fahsya dan munkar. Artinya orang yang terus melaksanakan fahsya tiap hari kok nggak bisa berhenti daripada kemungkaran, perlu dipertanyakan sholatnya. Karena manfaat sholat itu bisa mencegah. Nah, kalau sudah bisa mencegah, kalau tidak bisa tercegah kita, berarti sholatnya perlu belajar lagi. Bisa jadi, ya, rukunnya kurang, bisa jadi syarat-syaratnya kurang, bisa jadi juga khusyuk dan tawadhunya juga kurang. Itulah namanya pentingnya kita ngaji ini, terutama bab sholat. Maka di dalam istilah sholat ini kita harus ngerti dulu istilah sholat ini ada syarat sahnya sholat, ada rukun sholat. Syarat sahnya sholat, ada rukun sholat. Berbeda tak berbeda? Apa itu syarat sahnya sholat? Yang disebut syarat ini, jadi bedanya syarat dengan rukun. Yang disebut syarat itu adalah ma yatawaqqafu 'ala sihhatis shalat wa laysa minha. Yang disebut dengan syarat itu adalah sesuatu yang dibutuhkan di dalam sahnya sholat, akan tetapi dia tidak ada di dalam sholat tersebut. Itu syarat, ya. Sesuatu yang dibutuhkan berhubungan dengan sahnya itu sholat, tapi dia tidak ada di dalam sholat itu. Nah, itu syarat. Contohnya apa? Di antara syarat sahnya sholat adalah masuk waktu, dukhulul waktu. Masuk waktu itu di dalam sholat apa enggak? Enggak. Di antara syarat sahnya sholat adalah istilahnya kita harus suci daripada hadas kecil, hadas besar. Di antara syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Itu syarat-syarat tersebut itu di luar sholat. Namun sebaliknya yang disebut dengan rukun adalah ma yatawaqqafu 'alaihi sihhatis shalah wa juz'un minha, adalah sesuatu yang berhubungan dengan sahnya sholat dan dia ada di dalam sholat. Itu rukun. Contohnya apa rukun sholat itu? Contohnya baca Fatihah. Baca Fatihah itu rukun sholat, ada di dalam sholat. Ketika baca Fatihah kita salah, maka sholatnya jadi tidak sah. Rukun sholat apalagi? Rukun sholat utamanya tumakninah. Tumakninah itu berhenti sejenak. Contohnya di dalam tumakninah itu tepatnya di dalam rukuk, di dalam i'tidal, di dalam sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, ini kita nggak tumakninah. Rukuk aja belum berhenti sejenak, tumakninah itu kita akan berhenti sejenak. Nanti
Nanti dijelaskan di belakang. Jadi tumakninah termasuk. Kita nggak tumakninah langsung aja berdiri, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena rukunnya enggak. Di antara rukun lagi niat. Padahal mahalul qalbi, niat itu tempatnya di dalam hati. Kok ketika kita sholat nggak pernah niat di dalam hati, cuma melafalkan Allahu Akbar, tapi nggak ada niat. Ya, usolli fardhu maghribi, salah rakaat mustaqbil qiblat Allahu Akbar. Cuma ngomong doang, tapi hatinya nggak ada niat, maka sholatnya juga tidak sah. Kenapa? Karena tempatnya niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Lisan itu sunnah. Nanti kita bahas di sini. Itu pentingnya. Maka bedanya rukun dan syarat adalah kalau syarat berarti adalah sesuatu yang berhubungan dengan sahnya sholat dan dia tidak ada di dalam sholat. Dia ada di luar sholat, itu syarat. Kalau rukun sesuatu yang berhubungan dengan sholat dan dia ada di dalam sholat. Nah sekarang ada fardu. Fardu itu bukan pengertiannya sama dengan rukun, ya fardunya wudu, ya kan? Nah, terus apa bedanya antara fardu dan rukun? Padahal dua-duanya ini maknanya sama, yaitu wajib. Fardunya wudu ada berapa sih? Ada 6 ya. Fardunya wudu 1 apa? Niat. 2 basuh muka, 3 basuh tangan, 4 usap kepala, 5 usap basuh kaki, yang ke-6 tertib. Nah itu fardu. Berarti kan perkara itu wajib. Kayak rukun tadi kan berarti wajib. Apa bedanya antara fardu dengan rukun? Kenapa nggak dikatakan rukun wudu? Tapi kalau wudu pasti fardu bukan rukun. Tapi kalau sholat kenapa nggak dikatakan fardu sholat? Tapi pakai rukun, berarti ada bedanya. Maka ulama menjelaskan beda antara fardu dengan rukun. Kalau fardu itu boleh dijedah, kalau rukun nggak boleh. Contoh, ya. Contoh kalau fardu, habis kita basuh muka, nih basuh muka, udah kita ngopi dulu lah, umpamanya rokok dulu. Selama muka ini masih basah, maka kita boleh berjeda. Minum dulu haus, balik lagi nerusin wudu apa? Nah itu namanya fardu, boleh dijeda, boleh diselingi dengan perbuatan sesuatu. Tapi kalau rukun nggak boleh. Rukun sholat habis baca Fatihah, waduh, saya lagi merokok dulu namanya. Maka nggak boleh. Setelah Fatihah apa? Rukun berikutnya setelah Fatihah kan rukun. Kalau baca surat itu kan sunnah rukun. Nah setelah rukun saja kita itu nggak boleh diisi dengan perbuatan yang lain. Setelah rukun kan tinggal kok habis rukun. Wah di situ ada anak saya namanya dalam keadaan berbahaya menolongin lagi seorang, itu juga nggak boleh. Kalau rukun itu nggak boleh diselingi dengan perkara-perkara yang ada hubungannya dengan sholat. Itulah arti bedanya antara pertama rukun dengan syarat, kemudian rukun dengan fardu. Kira-kira bisa dipahami? Ya. Itu istilah. Kemudian ada rukun, ya, ada sunnah. Di dalam sholat juga kita akan temukan sunnah. Di samping rukun ada sunnah. Sebelum kita rukun sholat ada berapa, kita bahas dulu sunnah. Sunnah di dalam sholat ada 2. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ya, sunnah ada 2. Apa bedanya sunnah ab'ad dan sunnah hayat? Bedanya begini. Sunnah ab'ad ini kalau kita ketinggalan baik disengaja atau tidak disengaja, kita wajib untuk menyempurnakan. Dengan apa? Dengan sujud sahwi. Kalau bisa kita ibaratkan ini begini, ada ulama yang mengibaratkan begini.
rokaat itu sama dengan posisi tangan kita. Kita punya normalnya seseorang yang normal itu kan punya tangan, punya kaki. Kok tiba-tiba tangannya ini putus? Itu manusianya jadi normal atau enggak? Tidak normal. Lah, maka bagaimana agar manusia itu normal sempurna? Maka harus ditambal dengan tangan palsu. Setelah dia punya tangan palsu, jadi normal, tangannya jadi dua, kakinya jadi dua. Nah, itulah seperti sunnah abad. Sunnah abad itu contohnya apa? Tasyahud awal. Contoh yang kedua apa? Baca qunut. Kalau kita tinggal lupa, baik lupa atau sengaja enggak melakukan sunnah abad, contohnya enggak melakukan qunut, maka sholat kita enggak sempurna. Bagaimana cara menyempurnakan sholat kita yang kita lupa enggak qunut? Maka ditutup dengan sujud sahwi. Kalau setelah sujud sahwi, maka sholat kita jadi sempurna. Itulah sunnah abad. Sekarang yang kedua, sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah sunnah di dalam sholat yang ketika kita tinggalkan, baik lupa atau disengaja, tidak perlu ditambah. Contohnya apa? Contohnya bacaan ketika kita baca sujud, baca subhanallahil a'la. Pas sujud kita nggak baca, diam aja. Berarti kita meninggalkan sunnah hayat. Apakah perlu ditambah? Tidak perlu ditambah dengan sujud sahwi. Tidak perlu, karena ini termasuk sunnah hayat. Jadi sunnah ada dua, sunnah abad, sunnah hayat. Sunnah abad adalah sunnah yang ketika lupa atau sengaja tidak dikerjakan wajib ditambah dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak wajib. Oke, sekarang kita bahas tentang rukun sholat. Biar sholat kita ini benar, maka rukun-rukun di dalam sholat ini wajib kita laksanakan semuanya. Gak boleh tertinggal satu pun. Kalau kita meninggalkan salah satu daripada rukun, maka sholat kita bukan tidak sempurna, tapi tidak sah. Sholat kita jadi tidak sah. Tidak sah kalau kita meninggalkan daripada rukun. Nah, di dalam rukun sholat ini ada banyak macamnya. Ya, banyak macamnya. Setiap ulama ini berbeda pendapat. Contohnya di dalam kitab yang kita mau bahas ini, kitab Kasifatus Sajad, di dalam Safinah. Di dalam kitab Safinah itu menyebutkan bahwa rukun sholat ada 17. Di dalam kitab Safinah atau di dalam syaratnya ini Kasifatus Sajad, rukun sholat ada 17. Namun di dalam Fathul Qorib ini karangan Imam Abu Syuja ini rukun sholat ada 18. Ada 18. Tapi bedanya di mana kok banyak berbeda-beda? Akan dijelaskan. Ya. Kalau di dalam kitab yang lain, ya, di dalam kitab yang lain misalnya kitab Minhajul Talibin, ya, kitab Minhaj itu ada rukun sholat ada 13. Cuma dikit, ya kan? Ada 13. Kemudian di dalam kitab ini ada lagi kitab Sulamul Munajah. Nah, Sulamul Munajah ini malah rukun sholat ada 19. Tambah
lihat kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib ada berapa tadi? 18. Nah, Fathul Qorib ada 18, kitab Kasyifatus saja. Nah, ini ada 17. Coba kita hitung. 1 niat. 2 berdiri. 3 takbiratul ihram. 4 baca Fatihah. 5 ruku. 6 tumaninah, itu diam sejenak di dalam ruku. 7 i'tidal. 8 tumaninah di dalam i'tidal. 9 sujud. 10 tumaninah di dalam sujud. 11 berarti duduk di antara dua sujud. Kemudian tumaninah di antara dua sujud. Udah berapa? 12 atau 13? 12. Nah, ke-13-nya adalah apa? Tasyahud akhir. 14 baca tasyahud, ya kan? 15 apa? Baca sholawat. 16 salam. Ya. 17 apa? 17 keluar daripada niat memisahkan daripada sholat. Yang 18 tadi ada muwalah. Nah, di sini ternyata perbedaan cuma yang 13 tadi apa? 13 tadi dia meringkas. Tumaninah itu sendiri kan 4, ya kan? Tumaninah di dalam rukuk, di dalam i'tidal, di dalam sujud, di antara dua sujud itu tidak dihitung. Ya, berarti kan minhajul talibin berarti rukun sholat ada 13. Itu ternyata kenapa 13? Karena tumaninahnya sudah masuk bersama dengan rukun, bapaknya sujud terus tumaninah, dia nggak menyebut sendiri. Namanya orang sujud sudah otomatis tumaninah. Alasannya begitu, sehingga dia mengatakan rukunnya cuma 13. Yang 17 dia mengatakan bahwa tumaninah disebut semuanya. Setelah rukuk, tumaninah di dalam rukuk. Setelah i'tidal, tumaninah di dalam i'tidal. Setelah sujud, tumaninah di dalam sujud. Setelah duduk di antara dua sujud, tumaninah. Maka ditambah 4 jadinya jadi 17. Yang 18 sudah mengatakan karena ada niat lagi, niat keluar dari sholat. Karena itu maka jadi 18. Yang 19 apa? Ada lagi kan tadi yang 19 itu muwalah itu istilah nuli berurutan, nggak boleh dijeda dengan sesuatu. Oke, itu berarti kita sedikit perbedaan antara setiap kita, ternyata bedanya cuma di tumaninah. Sekarang kita bahas yang pertama. Faslun fi arkanis sholati. Faslun mutawil iku fasal fi arkanis sholati. Dan terangnya piro-piro rukun sholat. Jadi kita mau bahas rukun sholat. Kita pakai Fathul Qorib, kitab Fathul Qorib. Wa arkanus sholati tamaniyata asyara ruknan. Ada rukun sholat itu ada 18. Ya, ada 18. Tamaniyata asyara. Nanti ada 18. Rukun apa nih? Rukun nih. Di rukun sholat itu ada 18. Apa yang kita pakai kan? Pakai Fathul Qorib.
pertama niat. Ya, jadi niat. Wa hiya kullu syai'in muqtaranan bi fi'lihi wa ma'aluha al-qalbi fa in kana sholatu fardhan wajib niatul fardhiyati. Di sini dikatakan bahwa niat itu adalah rukun yang pertama kali. Ya, rukun yang pertama kali. Dan rukun yang pertama kali, maaf tadi satu yang belum dijelaskan. Nah, rukun ini macamnya rukun dulu ada 3. Macamnya rukun ada 3. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Maksudnya rukun nanti ketika kita masuk rukun sholat ini kan di dalam sholat kita mengerjakan sesuatu. Ada yang dikerjakan oleh anggota badan kita, gerakan-gerakan, ada yang dikerjakan oleh mulut kita yaitu rukun qauli, ada yang dikerjakan oleh rukun fi'li dengan gerakan yaitu sujud, rukun i'tidal itu adalah rukun fi'li. Ada rukun yang dikerjakan oleh qalbi kita yaitu niat. Satu-satunya rukun yang dikerjakan oleh hati yaitu niat, rukun yang pertama. Jadi kita tahu bahwa niat wa ma'aluha fil qalbi, tempatnya niat itu di dalam hati. Tempatnya niat di dalam hati. Ini perlu. Nah, kapan? Inda takbiratul ihram. Kapan mengucapkan niat itu? Ketika mulut kita mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika Allah sampai itulah letaknya hati ini niat. Hati ini niat. Selama ini begitu apa enggak? Belum dimaafkan oleh Allah karena belum tahu. Tapi setelah tahu harus mempelajari. Ya. Kapan niat? Ya, kapan niat adalah inda takbiratul ihram, ketika mengucapkan takbiratul ihram. Kapan? Allahu Akbar. Tapi niat kan pekerjaan hati. Jadi rukun di sini termasuk rukun qalbi. Saya mulut ini, Pak Ustaz, saya kan sudah baca sebelumnya umpama sholat maghrib, usolli fardhal maghribi salasan raka'atin, mustaqbilan qiblat makmuman, Allahu Akbar. Aku kan sudah sholat, dan kan tidak sesuai arahan di dalam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasul. Maka ketika kita ngaji fikih, buang dulu pemahaman yang dulu. Kita anggap saja belum ngerti. Selama ini kita anggap buang saja dulu. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah yang ditulis oleh para musonnek. Maka buang dulu, kita pahami dulu dengan kita. Buang dulu cara-cara yang dahulu. Bukan saya mengatakan itu enggak benar, tidak. Otomatis kita kosongkan hati. Kita terima pelajaran ya, yang ada sumber kitab. Yang dulu juga ada sumber kitabnya. Iya, saya tahu ya, tapi kan ngaji kuping. Ya enggak? Ngaji kuping kadang-kadang kita sering cuma dengar nih, atau kita belajar melihat Pak Ustaz sholat di masjid. Kan itu ilmu-ilmu kita tentang sholat. Nah, sekarang ini kitab-kitab yang sudah jelas. Nah, maka kita kosongkan dulu, kita mengikuti ini. Andaikan benar, alhamdulillah. Andaikan kok nggak sama, berarti kita harus cari sesuai daripada dalilnya. Kita pakai dalil, pakai sandaran kita. Ibarat orang ngaji fikih itu sebagaimana kita check up di Pak Dokter Pak Dokter, saya mau check up ini. Setelah check up, dua-duanya hasilnya pasti kita alhamdulillah. Ketika di diagnosa, bapak ini tubuhnya sehat, alhamdulillah. Bapak ternyata jantungnya bermasalah, paru-parunya bermasalah. Apa kita tahu aja kan? Nggak mungkin begitu kan?
kita tetap bagaimana memperbaiki pola hidup kita biar jantung kita jadi sehat. Kita harus ada perbaikan. Dan begitu juga ketika kita ngaji fikih seperti ini sama. Ketika kita ini anggapan kita ini lagi check up, ya. Ketika kok benar dong ajarannya sama dengan guru, alhamdulillah. Ketika masih banyak kekurangan, ya baru kita perbaiki. Nah, itulah makanya ketika niat pertama, niat itu tempatnya di dalam hati karena dia termasuk rukun rukun yang mengerjakan hati, bukan mulut kita. Yang dikerjakan oleh mulut kita itu baru sunnah, ya. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Nah di sini dikatakan wahya qasdu syai' muqtaran bi fi'li. Qasdu syai' muqtaran bi fi'li itu adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan. Yang dibarengi, namanya dibarengi, kira-kira jedahnya jauh apa pendek, atau pas namanya bareng itu bersama apa nunggu berikutnya. Bareng itu pasti bersama. Maka ketika dia namanya niat ini adalah muqtaronan, berbarengan bifikri dengan pekerjaan. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika mulut mengucapkan Allahu Akbar, berbarengan pada saat itulah hati kita niat sholat. Terus sekarang untuk mempermudah niat ini, ulama mengajarkan kalau sholat itu sholat wajib. Sini kan dikatakan baik kata sholat itu fardhu. Ya, apabila sholatnya itu sholat wajib, ya, wajib maka dia wajib niatul fardhiyah, niat fardhu. Wa qasdu fi'liha, kemudian qasdul fi'li wa ta'yiniha dan ta'yin. Maksudnya begini pengertiannya. Kalau sholat yang mau kita kerjakan ini wajib, sholat wajib kan ada 5 nih, maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Kalau sholat yang kita mau kerjakan ini sholat wajib, maka ketika niat kita wajib mengucapkan 3 perkara ini: qasdul fi'li, ta'aruf, ta'yin. Qasdul fi'li, ta'aruf, ta'yin. Makanya ini nanti mudah ketika hati kita coba. Apa itu qasdul fi'li? Qasdul fi'li itu kalau kita lafazkan di dalam bahasa Indonesia adalah niat sholat. Contohnya usolli saya niat sholat. Itu namanya qasdul fi'li. Maka ketika sholatnya wajib, maka wajib kita ini mengucapkan usolli satu. Yang kedua ta'aruf ini kefarduan. Sholat yang mau kita kerjakan itu sholat fardu apa sunnah? Namanya sholat wajib berarti fardhu. Kalau sunnatan, sholat zuhur, usolli fardhu, nah itu wajib. Satu, mengucapkan usolli itu hukumnya wajib. 2, fardhu itu wajib. Yang ketiga ta'yin itu adalah menjelaskan jenis sholatnya. Umpamanya zuhur berarti usolli fardhu. Usolli itu qasdul fi'li dan fardhu itu ta'arrud, dan duhri itu ta'yin. Ketiga-tiganya ini wajib disebut. Ketika kita sholat zuhur, Allahu Akbar, maka hati usolli fardhu duhri. Titik. Meskipun kita nggak sampai arba'ah rakaat mustaqbil berarti ada makmuman, enggak seperti itu, sholatnya sudah sah. Yang penting 3 syarat tadi, qasdul fi'li, ta'aruf, ta'yin sudah ada. Qasdul fi'li apa? Mengucapkan usolli. Ta'aruf mengucapkan fardhu. Ta'yin mengucapkan jenisnya sholat. Usolli fardhu duhri kalau sholat duhur. Sholat subuh bagaimana?
usolli fardhu subhi, sholat maghrib, usolli fardhu maghribi, usolli itu qasdul fi'li. Nah, kemudian fardhu itu ta'arud. Jenis sholatnya maghrib, subuh, isya ini adalah takyid. Nah, seperti itu. Makanya nggak boleh dana. Ketika kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung hati ucap usolli fardhu maghrib, Allahu sholli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu isya. Nah, makanya itu baru benar tamonan berbarengan mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati mengucapkan tiga tadi ya, qasdul fi'li, ta'arud, ta'yin, usolli